Saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya Allah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah SWT menyiapkan dua tempat, dan di dunia ini Allah SWT hanya menjadikan dua jalan, yaitu jalan ke surga dan jalan menuju ke neraka. Kehadiran manusia di dunia ini bukanlah kehendak manusia itu sendiri, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan akhir hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara. Penderitaan yang dialami di dunia, betapapun beratnya, hanyalah sementara. Begitupun dengan kebahagiaan yang dirasakan, bagaimanapun mewahnya, hanyalah sementara. Kehidupan dunia walau miliaran tahun lamanya, suatu saat pasti akan berakhir, karena Allah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara, tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya, karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat, dan kematian adalah awal dari kehidupan yang selama-lamanya. Saudaraku, fahamilah bahwa dunia ini hanyalah sebagai tempat berteduh, ibarat seorang musafir berteduh di bawah pohon, lalu ia pergi lagi. Allah telah menciptakan suasana dan keadaan, dari muda menjadi tua, sakit dan sehat, miskin dan kaya, susah dan senang, panas dingin, perang atau damai. Banyak manusia tertipu bahwa dia akan sukses jika dia mampu mengubah suasana dan keadaan, dari susah ke senang, dari miskin ke kaya, dari sakit menjadi sehat, dan dari keadaan perang menjadi damai. Ketahuilah bahwa orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah dalam setiap suasana dan keadaan. Orang yang sukses bukanlah orang yang kaya, tapi orang yang taat kepada Allah ketika dia kaya. Juga bukan orang yang miskin, tetapi orang yang taat dalam keadaan miskin. Kita jangan hanya berpikir bagaimana mengubah suasana dan keadaan, bagaimana hidup senang saja, tetapi bagaimana agar manusia kembali kepada Allah. Ketika susah taat kepada Allah, namun ketika senang dia tidak taat kepada Allah. Jika demikian, bagaimana pertolongan Allah akan datang? Sejak dahulu Allah membuat suasana dan keadaan untuk menguji hamba-hambanya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam yang sudah menikmati fasilitas surga pun juga sempat tertipu oleh iblis. Ada orang yang miskin, kaya, sakit, sehat dan sebagainya. Allah menciptakan seluruh masalah dan hanya Allah yang sanggup menyelesaikannya. Dunia ini adalah tempat masalah, hanya di surga yang tidak ada masalah. Bagaimana menyikapi setiap masalah dengan amal? Saat ini umat manusia telah meninggalkan amalan agama, sehingga Allah mengubah suasana dan keadaan menjadi buruk. Orang-orang mengira mungkin ini karena kemiskinan, sehingga hanya sibuk memperbaiki ekonomi. Ada yang mengira karena teknologinya kurang, sehingga menjadi hamba teknologi. Kekuasaan ada di tangan Allah, bukan pada makhluk. Bukan keuangan yang maha kuasa. Tidak ada hak asasi manusia selama manusia itu tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, fahamilah bahwa dunia adalah tempat beramal, dan akhir adalah darul jasa,
tempat menuai apa yang ditanam di dunia akan diperoleh di akhirat. Nabi telah menjelaskan, dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan akan mendapat apa yang dia inginkan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka akan mendapatkan penyesalan yang selama-lamanya.